mereferensikan apa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka boleh jadi apa yang kau tidak sukai itu dia baik bagi kalian, tetapi apa yang kemudian kalian sukai ternyata itu baik bagi kalian. Allah Maha mengetahui, sementara kita sedikit mengetahui. Berapa banyak pun ilmu yang kita miliki, sebenarnya itu baru sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu libatkanlah Allah dalam seluruh keputusan-keputusan hidup kita. Lihatlah bagaimana Allah telah mengilhamkan kepada jiwa orang-orang soleh di masa lalu. Misalkan Ummi Musa dahulu melarungkan menghanyutkan seorang bayi yang bernama Musa di Sungai Nil. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir kehidupannya. Tapi ternyata Allah yang membimbing jiwa ibu Musa untuk kemudian melarungkan anaknya itu, dan berawal dari tangisan berujung dengan kebahagiaan. Berujung dengan kebahagiaan. Beliau larungkan, tapi juga beliau tugaskan kakaknya Musa untuk mengikuti kemana bayi ini berjalan, dan kemudian dipastikan ditangkap oleh permaisuri dan pembantu-pembantunya yang sedang berada di sungai, sampai kemudian dipastikan lagi Allah berkehendak bagaimana Musa tidak mau menyusui dengan siapapun di saat itu kecuali kemudian setelah dihadirkan ibunya sendiri. Maka ini adalah sebuah mukjizat yang besar bagaimana kemudian Fir'aun yang begitu membenci anak laki-laki di zamannya justru membesarkan seseorang yang akan menghancurkan kerajaannya, sejak kecil tumbuh di atas pembaringannya, dan itu semuanya adalah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi kemudian kita bicara misalkan kisah tentang Nabi Khadir alaihi salam yang membunuh seorang anak, yang kemudian itu pun menjadi pertanyaan. Tetapi Khadir adalah seorang waliullah, dia mengetahui apa yang terjadi pada masa depan. Bahkan kejadian ini mengingatkan Nabi Musa alaihissalam bahwa di atas langit masih ada langit, bahwa seorang nabi pun dia hendaknya tidak boleh sombong, karena kalau Allah berkehendak, Allah hadirkan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Maka dalam hal ini kita melihat bagaimana kemudian keyakinan bahwa selama kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan adab-adabnya, insyaallah ada kebaikan dalam setiap peristiwa yang kita miliki. Misalkan yaitu kisah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana Ummu Salamah itu di suatu hari Abu Salamah keluar dari rumah untuk bekerja untuk urusannya dalam kondisi anaknya sedang sakit. Kemudian singkat cerita, di hari itu anak itu wafat. Maka kemudian Abu Salamah pun pulang di sore hari. Dia pun kemudian disambut oleh istrinya dengan istri yang telah berdandan luar biasa. Istrinya ternyata tidak langsung mengabarkan kepada Abu Salamah akan wafatnya anak ini, tapi dia tersenyum dengan terbaik. Dia berikan suaminya haknya, baik makannya, istirahatnya, kamarnya, dan seterusnya. Sampai kemudian suaminya telah hilang bekas-bekas perjalanan yang biasanya membawa amarah, membawa keletihan, membawa kepayahan. Kemudian beliau pun memilih kata-kata yang terbaik, tidak berkata-kata dengan terburu-buru dan seterusnya. Kemudian beliau katakan, wahai suamiku, bagaimana menurut pendapatmu kalau ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian dia datang ingin mengambil titipannya, apa yang harus kita perbuat? Kata Abu Salamah, kembalikan.
karena itu punya beliau, kembalikan. Jangan pernah kita merasa memilikinya. Kemudian Ummu Salamah pun mengatakan, wahai Abu Salamah, sungguh Allah telah menitipkan anak untuk kita, dan sejatinya anak yang telah dititipkan itu telah diambil kembali oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah ternyata Abu Salamah sadar bahwa ternyata istrinya tidak langsung mengatakannya. Terpaut waktu yang cukup lama, dan dia pun pernah bertanya sebelumnya, bagaimana kabar anak kita, sudah sembuhkan? Dijawab oleh istrinya, anakmu berada dalam kebaikan. Dan di sini kemudian membuat Abu Salamah marah. Malam itu marah, ya, dan besok paginya kemudian mereka berdua datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dikisahkan bahwa istrinya begini dan begitu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Ternyata apa? Ternyata nanti dari rahim Ummu Salamah lahir anak yang lebih baik, seorang penghafal Al-Quran. Bahkan kemudian ketika Abu Salamah ini kemudian wafat, ya, Ummu Salamah akhirnya menikah lagi dengan siapa? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang tahu sesuatu yang lebih baik itu. Ada seorang Arab, ya, seorang Arab Saudi, dan kisah ini masyhur, ya. Beliau ini terburu-buru berangkat ke bandara karena flight yang sudah mendekati. Maka dia terburu-buru datang ke bandara, saking terburu-burunya dia datangnya kecepatan. Maka kemudian dia lelah, dia pun beristirahat. Qadar Allah, ternyata pesawatnya sudah berangkat, dia dalam kondisi tidur. Ya. Ada yang tahu di sini? Ada yang pernah ketinggalan pesawat? Kan ketiduran. Nah, orang ini ketinggalan pesawat, tertidur. Maka dia pun marah-marah kepada kru dan seterusnya. Kenapa saya tidak dibangun? Saya ketinggalan pesawat, saya punya bisnis yang penting. Dia marah-marah. Ya, tidak lama dia marah-marah, muncul berita bahwa pesawat flight nomor sekian, ya, berangkat menuju tujuan sekian, baru saja meledak. Di situ kemudian dia tersadar. Apa gunanya dia marah-marah? Karena Allah yang paling mengetahui rahasia. Ternyata Allah telah merencanakan sesuatu yang baginya tentu baik, yaitu dia diselamatkan dari meledaknya kapal tersebut. Ya. Nah, ini adalah satu kisah nyata yang sering disampaikan oleh para ulama tentang apa yang kita anggap baik hari ini belum tentu baik di sisi Allah. Kita berpikir bahwa kenapa orang-orang diberikan kemudahan, dapat gaji besar, dagangannya mudah, sementara saya masih agak sulit dan seterusnya. Pernahkah kita berpikir, ya, alhamdulillah dengan sedikitnya pendapatanku, ya, aku masih mudah mendengarkan ilmu, aku masih mudah untuk melaksanakan amalia-amalia ahlul jannah, aku masih mudah menggerakkan kakiku ke masjid. Jangan-jangan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekayaan dan bisnis yang besar kepadaku, pada saat itu aku disibukkan dengan kekayaan itu dan aku menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pernah di masjid kami ada seorang jamaah baru yang saya tidak pernah melihat. Dia masih muda, usianya sekitar 30-an tahun. Maka kemudian saya dekati, saya tanya, ya, antum namanya siapa? Begini. Kemudian dia cerita, Ustaz, ya, saya ini mau rajin ke masjid sekarang, Ustaz. Kenapa? Karena saya ini menyesal, Ustaz. Saya ini, ya, beberapa tahun terakhir sukses menjadi manajer di sebuah perusahaan. Uang saya banyak karena gajinya besar. Karena gajinya besar, akhirnya saya punya ide-ide besar. Ide-ide yang kelihatan besar tapi sebenarnya hina, yaitu menggunakan uang itu untuk bermain perempuan di luar istrinya. Maka singkat cerita, kisah itu diketahui oleh keluarganya, diketahui oleh perusahaannya. Akhirnya perusahaannya memecatnya. Maka kemudian dia pun terpuruk, lama-lama simpanannya sudah habis, sama istrinya pun dia bertengkar, bercerai. Akhirnya dia kembali ke masjid.
dia ingin kembali ruku dan sujud, ya. Jadi tidak ada yang kita ketahui bagaimana rahasia di masa depan. Tapi selalulah anggap bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dari apa yang kita miliki hari ini. Bahwa apa yang kita rasakan hari ini, insya Allah ini yang terbaik. Ya, tentunya tetap kita mengambil dua sikap sebagaimana pelajaran para ulama. Di satu sisi ketika kita menjemput rezeki, kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Tapi kalau Allah telah berikan rezekinya di hari itu, hadirkanlah qanaah sehingga diri kita selalu merasa bersyukur. Ya, suatu ketika bulan lalu ya, ketika di Medan, ya, ketika saya sedang di sebuah rumah makan, ada seorang yang mendatangi saya, yang dia adalah seorang tukang beca motor, karena hanya ada di Medan beca motor, di sini tidak ada beca motor. Kemudian dia katakan, alhamdulillah saya punya beca motor. Kenapa? Karena ada tetangga saya, dia berjalan kaki, ya kan? Nah, kalaulah kita berjalan kaki, selalulah bersyukur. Kenapa? Ada orang lain yang menggunakan kursi roda. Kalaulah kita Allah takdirkan menggunakan kursi roda, selalu juga bersyukur kepada Allah, karena masih banyak juga saudara kita yang gak bisa bangkit dari tempat dulu. Jadi selalu mensyukuri apa yang kita miliki, maka hidup kita akan bahagia. Nah, disinilah kemudian pengendalian kestabilan emosi itu. Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Memang itulah kehidupan orang beriman itu ajaib. Ya, they always can change their internal state of mind. Dia selalu bisa mengubah bagaimana persepsinya tentang kehidupan, dan itu iman. Ya, sehingga dirinya selalu merasakan di antara sabar dan syukur. In asabahu dharra'u, ya, sabara fakana khairan lahu, wa in asabahu syarra'u, ya, sabara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lahu, wa in asabahu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Jadi hidup manusia itu selalu berada di antara sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur dalam mendapati sesuatu. Tetapi dalam bab berusaha dia juga tidak pernah biasa-biasa saja. Ya, ketika kita bicara bisnis, kita tak bisa bicara biasa-biasa saja. Kita tidak boleh berfilosofi seperti air yang mengalir, karena air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Kalau kita ingin mendapatkan capaian tinggi, maka kita harus bangun pagi, kita harus banyak bertemu orang sebanyak mungkin, kita harus menggunakan cara-cara yang lebih maksimal di pagi hari. Karena pagi hari itu adalah waktu yang paling diberkahi. Nabi SAW telah doakan kepada kita semuanya yang mau ngapain saja di pagi hari. Mau dia menuntut ilmu, mau dia menuntut rizki, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Maka semangat di pagi sampai nanti pukul 11. Di waktu 11 itulah kita beristirahat. Pukul 11 itulah kita tidur hingga pukul 12. Untuk kemudian melanjutkan fase kedua dari hari itu dalam hal yang lain, baik dia dalam menuntut ilmu maupun dia dalam menuntut rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah kaidahnya, selalulah ingat kebaikan manusia, tapi selalulah juga lupakan ya seluruh kebaikan kita. Ada dua hal yang harus kita selalu lupakan. Satu, perbuatan buruk orang lain kepada kita, dan perbuatan baik kita kepada orang lain. Ini dua hal yang tak usah kita ingat, lupakan saja buru-buru. Tapi jangan pernah lupa kebaikan manusia kepada kita. Ya, jangan lupa. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian lupakan kebaikan di antara kalian, meskipun dia seorang muslim. Ya, meskipun dia seorang non-muslim. Ya, kita ingat kenapa saya katakan meskipun dia seorang non-muslim. Betapa Nabi SAW ketika diusir dari Taif, ya, ketika diusir dari Taif, berlari, bersembunyi. Nabi bingung mau masuk Makkah, bagaimana caranya? Pertanyaannya, siapa yang melindungi Nabi untuk masuk Makkah? Saudara,
Siapa yang melindungi Nabi untuk masuk Mekah sehingga tidak ada yang mengganggu? Siapa? Dia adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi, ya, seorang kafir Quraisy. Dia menerima permohonan Nabi SAW untuk kembali ke Mekah dengan pengamanan. Artinya apa? Dengan ikrar dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Kelak ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, apa kata beliau? Seandainya, ya, seandainya, kalaulah ya Mut'im bin Adi masih hidup dan kemudian dia meminta kepadaku untuk membebaskan tawanan-tawanan perang. Kalau yang minta Mut'im bin Adi, saya akan bebaskan tawanan perang itu karena Mut'im bin Adi. Ini menunjukkan jelas, kata para ulama, bagaimana Nabi SAW itu sangat mensyukuri pertolongan-pertolongan, perbuatan-perbuatan baik di masa lalu pada dirinya ketika tidak ada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Nah, maka kita hari ini, ya, ingatlah siapa orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Ya, mungkin salah satunya adalah guru abatasa kita, ya, abatasa, ya, yang dulu mengajarkan kepada kita alif, ba, ta. Luar biasa kebaikannya. Tampaknya kita hari ini nggak bisa baca Quran. Mungkin kalau hari ini kita ketemu lagi dengan beliau sudah sepuh, ilmunya juga nggak sebanyak kita. Dia cuma abatasa juga sampai sejauh ini. Tapi itulah guru kita. Dialah pembuka ilmu bagi kita. Dia menorehkan, ya, kebaikan yang besar bagi kita. Maka muliakan mereka. Muliakan semua orang-orang yang pernah melintas dalam sejarah kehidupan kita. Ya. Ada satu kisah lagi, ya, terkait ayat ini. Ya. Jadi kalau ada seorang syekh besar di Mesir, Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Ali At-Tantawi kalau baca ayat ini dia menangis. Kenapa? Dia pernah berhasil mendamaikan suami istri dengan ayat ini. Ya, mendamaikan suami istri dengan ayat ini. Jadi suaminya itu mau cerai, istri juga mau cerai. Untuk perkara yang sepele saja, perkaranya sederhana. Ya, jadi istrinya itu kalau marah, dia berkata-kata kasar, langsung pulang ke rumah orang tuanya, istrinya. Suaminya marah, kenapa kalau bertengkar kata kasar langsung pulang? Ya sudah, ya akhirnya mau diceraikan. Istrinya mau bercerai, laki-lakinya mau bercerai. Nah, dimediasilah, yang memediasi syariat atau ya, dinasihati laki-lakinya nggak bisa, dinasihati perempuan yang nggak bisa juga, karena hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya pesan terakhir dari Syekh Al-Tantawi, ya sudah, kalau kalian ingin berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik, ya kan? Kadang-kadang kita ini masih kalah sama artis. Artis kalau berpisah ternyata masih bisa baik-baik aja, gitu kan? Kita berpisah betul-betul nggak baik-baik, gitu kan? Jadi fikih itu ada fikih perceraian juga. Ya, Islam itu mengajarkan kepada kita menikah, tapi juga mengajarkan kepada kita ketika bercerai. Bagaimana menikah yang baik, bagaimana bercerai yang baik, itu diajarkan. Nah, maka kemudian Syekh Al-Tantawi katakan, ya meskipun engkau telah menceraikan istrimu, engkau jangan pernah lupakan kebaikan istrimu. Wala tansa'ul fadla bainakum. Ini ayat ini apa? Mungkin bagi kita ayat ini biasa-biasa saja, tapi bagi orang Mesir tadi yang diingatkan oleh Syekh Al-Tantawi dengan ayat ini langsung berbekas. Laki-laki yang tadinya keras tadi langsung nangis ya. Langsung dia bilang, wah saya nggak jadi kalau suami istri saya mau kembali, saya nggak akan jadi menceraikan dia. Dan mulai sekarang, ya kalau kemudian istri saya sedang marah, ya saya biarin aja dia mau pulang ke rumah orang tua, bahkan saya kasih kunci rumah. Terus serah dia mau marah, mau ambilin barang di rumah, silakan. Sampai seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena dia sadar bahwa istrinya punya kebaikan yang banyak bagi dia. Nah, ini juga sejalan ya dengan pesan Nabi SAW. Kalau kita melihat satu keburukan yang muncul belakangan dari istri kita, apa kata Nabi? Segeralah ingat segudang kebaikan yang istri kita miliki. Niscaya segudang kebaikan yang kita bayangkan telah kita rasakan dari istri kita itu akan menutupi satu keburukan yang muncul belakangan dari istri kita. Ya. Ada dulu seorang ulama, ya, punya istrinya badung benar.
istrinya kata-katanya kasar, kepada masyarakat tidak baik, sampai ada murid-muridnya yang mengatakan, "Syekh, kenapa enggak ceraikan istri?" Gitu kan? Nah, ini memang pelajaran tinggi ya. Kata Syekh itu, ya, kalau sama saya saja dia masih seperti itu, bagaimana kalau dia bersuamikan dengan orang lain? Ya. Ya, biarlah keburukannya ya menjadi tugas besar. Ini kan cara pandang yang luar biasa tinggi. Ya, makanya kita harus selalu berprasangka baik kepada seseorang itu. Karena kok dia seperti tidak bisa diajari oleh suaminya ya misalkan. Ya, kita nggak tahu bahwa suaminya berusaha mendidik. Jangankan seorang syekh itu, ya Nabi Nuh, Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana istrinya? Fakhanatahuma, berkhianat kepada nabinya, kepada suaminya yang seorang nabi. Seorang istri yang tidur diranjang, ya seorang manusia yang berlabel nabi, yang dimuliakan oleh Allah, ternyata mereka berkhianat kepada suami. Ya, berkhianat dalam pengertian tidak mengikuti dakwah. Gitu ya. Berikutnya, kaidah yang keempat adalah jujurlah pada dirimu sendiri. Quran surat Al-Qiyamah ayat 14-15 Allah mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan manusia kelak akan menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan yang banyak, dirinya akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ya, jadi basirah itu maknanya jelas, penuh kekuatan hujjah. Ya, kita dakwah itu nggak boleh kaleng-kaleng. Ya, kata Nabi SAW, dakwah itu ala basirah. Dakwah itu harus penuh dengan kekuatan hujjah. Dakwah itu harus betul-betul holistik. Dakwah itu ya memberikan ilmu dan memberikan kue, ya kan? Seperti pagi ini. Ilmunya ada, kuenya ada, ya kan? Air minumnya ada, lengkap, difasilitasi, dilayani, masya Allah tabarakallah. Makanya dahulu Qatadah rahimahullah taala mengatakan, ketika engkau sibuk mencari celah keburukan orang lain, maka engkau pasti akan lupa dengan celah dirimu sendiri. Engkau akan mudah tertipu dan terpedaya. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini tokoh yang kontroversial dalam sejarah peradaban. Tapi sekontroversial beliau juga dekat juga dengan ulama. Waktu itu beliau datang kepada Abdul Malik bin Marwan, beliau bilang, nasihati diriku. Jadi sekontroversial sosok pemimpin di masa lalu masih minta nasihat sama ulama. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya, celalah dirimu sendiri, jangan sembunyikan sedikit pun dari diri. Artinya apa? Jujur kita pada diri kita. Ya, niscaya kita akan bisa menyadari, oh ternyata ada persoalan dalam diriku. Kadang-kadang kita ini lupa diri. Ya, orang yang lupa diri, tidak sadar diri, ini akan sulit memperbaiki diri. Tapi kalau orang itu sadar diri, orang itu relatif lebih mudah untuk memperbaiki diri. Ya. Sementara kalau kita baca ada satu karya yang sudah diterjemahkan, yaitu Saidul Khatir karya Ibnu Jauzi. Ya, dalam kitab Saidul Khatir kata Ibnu Jauzi, hati-hati dengan nafsu. Nafsu itu akan selalu mencari pembenaran dan selalu berusaha mencari takwil untuk menyelamatkan diri kita. Ya, misalkan kita habis menembak orang, ya setelah nembak kita baru sadar, orangnya mati ya. Takwil apa yang mau kita buat? Ya kan? Oh, orang itu telah melakukan pelecehan misalkan, ya, dan seterusnya. Tetapi balil insanu ala nafsihi basir. Coba jujurlah. Seseorang tidak akan pernah bahagia sepanjang hidupnya ketika dia menutupi satu dosa, apalagi terkait dengan menghilangkan nyawa. Ya, itu baru satu nyawa. Bagaimana kalau kita menghilangkan 6 nyawa? Bahkan bukan nyawanya saja, rest areanya pun hilang. Ya. Kira-kira hidupnya akan nyaman tidak? Manusia itu tidak akan nyaman. Tentara barat saja yang dulu
pernah menembak seorang anak, katakan di Afghanistan, menembak anak di Baghdad, hidupnya nggak nyaman. Dia selalu terbayang-bayang. Ya, itu fitrah manusia. Makanya perintah-perintah dalam agama itu dia akan menjaga fitrahnya. Bagaimana hidup ini terbiasa berkata benar, karena apapun resiko dari perkataan benar, orang itu tenang. Itu memang manusia itu diciptakan seperti itu. Ya, diciptakan kalau dia jujur dia tenang. Misalkan ada seorang suami, ya sudah punya istri, menikah lagi dengan istri yang kedua, ya kan? Menikah lagi dengan istri yang kedua. Kan dia harus punya konsep adil ya. Kan hidup itu harus adil, Ustaz. Senin Selasa saya harus sana, gitu kan? Tapi kan istri pertamanya mungkin belum menyetujui. Ya, dia lupa bahwa hidup itu harus jujur juga. Memang hidup itu harus adil kan? Tapi hidup itu harus jujur juga. Nah, akhirnya dia lupa dengan ilmu hidup itu harus jujur. Kapan saya harus adil sama yang kedua? Akhirnya, Senin Selasa dia katakan sama istri pertama, saya sedang ada tugas di Bandung, ya kan? Senin Selasa, ya sekali nggak apa-apa. Pekan depan Senin Selasa lagi, ya kan udah komitmen Senin Selasa ke Bandung. Ada tugas Bandung, lama-lama istri bilang, kenapa tugas Bandung ini setiap Senin Selasa, gitu kan? Mulailah kedustaan muncul kan? Dan kata Nabi, kalau kedustaan diikuti dengan kedustaan berikutnya, maka orang itu dicap oleh Allah sebagai pendusta. Ya. Dan orang yang berdusta itu pasti gak enak, gak nikmat. Bal insanu ala nafsi basir. Cobalah tanya pada diri kita, betulkah pernikahan yang kedua itu akan menjadi pernikahan yang barokah bagi kita? Belum tentu. Nah, terkadang karena kita tidak bisa mengelola nafsu, kita akan mencari takwil atas apa yang kita lakukan. Ini kita lakukan benar kok, sunnah Rasul SAW. Tapi kita tak pernah mengkaji bahwa Rasul SAW itu baru nikah kedua setelah istri pertama wafat. Itu juga sunnah Rasul, ya kan? Menikah yang kedua setelah istri pertama wafat, kan betul, sunnah Rasul juga. Nah, berarti kita memang melihat agama itu harus holistik, tidak sekedar berbasiskan hawa nafsu. Tentu saja ini bukan dalam bab ya melarang ya, tapi juga dalam bab kita jangan sampai ingin berniat baik tapi melupakan perbuatan baik berikutnya. Karena dalam kaidah yang kelima dalam Quran surah Thaha ayat 61 Allah mengatakan wa qad khaba man iftara, sungguh rugilah orang-orang yang telah melakukan iftira ya. Makna iftira ini kalau ini berulang-ulang dalam Al-Quran, iftira yuftiru ya, berulang-ulang. Tapi perulangan itu kurang lebih bisa dikategorikan dalam 3 makna, yaitu orang-orang itu akan merugi kalau dia berbohong, orang-orang itu akan merugi kalau dia melakukan kesyirikan, orang-orang itu akan merugi kalau itu melakukan kezaliman. Maka makna iftara dia bisa bermakna kedustaan, dia bisa bermakna kesyirikan, dia bisa bermakna kezaliman. Ya, dan kedustaan orang awam itu luar biasa besar. Tapi kedustaan para ulama itu juga jauh lebih besar lagi. Ya. Jadi kalau kedustaan seorang hamba Allah itu besar, maka kedustaan seorang ulama jauh lebih besar. Makanya Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116 itu betul-betul mengingatkan para alim ulama, wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhib hadza halal wa hadza haram. Ya, jangan sampai dari lisanmu itu ya engkau berkata-kata dusta hanya untuk kepentingan tertentu. Oh, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, semata-mata untuk melakukan kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking khawatirnya ulama salafus saleh dulu dalam bab berkata-kata ini seperti ini, sampai kemudian ya misalkan di antara ulama salaf itu ada Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Beliau selalu dalam fatwanya atau dalam jawabannya mengatakan kami memandang, ya, kami memandang. Artinya bukan sebuah kepastian, kami memandang, ya, kami berpandangan. Jadi itu pandangan Imam Malik. Sampai-sampai dulu Khalifah Harun ar-Rasyid takjub dengan karya koleksi atau kodifikasi hadis pertama jauh sebelum Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sudah ada Al-Muwatta Imam Malik.
kitab ini saya tempel saja di Ka'bah biar semua orang pakai kitab ini, gitu kan? Itu pun Imam Malik tidak mau, karena Imam Malik sebagaimana ulama salaf lain tidak senang dengan keseragaman. Ya, karena keseragaman itu menutupi potensi kebaikan dari yang lain. Ya, maka dia tidak biarkan terjadi dialektika dalam umat ini. Karena memang Al-Quran itu pasti mendorong diskursus. Kenapa? Karena ayat-ayat muhkamat jauh lebih sedikit dibandingkan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat kalau dibaca memang mengandung penafsiran yang bisa berbeda dengan perbedaan yang cukup banyak. Tapi perbedaan itu menjadi khazanah, ya khazanah intelektual, sehingga semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin kita mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Jangankan kita, ya seorang ulama perempuan pertama, murid Nabi SAW, anak daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala juga luar biasa, namanya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau ini seorang mujahidah, seorang alimah. Ya, banyak laki-laki belajar dengan beliau. Suatu ketika ada seorang laki-laki ya datang ke rumah beliau untuk belajar, tapi dia tak berani masuk ke ruang belajar karena dia dengar Asma sedang membaca ayat Quran dengan suara yang didengar. Tapi anehnya Asma membaca ayat itu berulang-ulang. Satu ayat, Asma cuma baca satu ayat pada saat itu dan itu diulang-ulang. Maka laki-laki ini tidak berani mengganggu, dia pun keluar dulu untuk kepentingannya ke pasar. Dia balik lagi, masih juga mengulang Asma. Maka kemudian beliau tidak sabar, dia masuk, dia katakan, Bunda Asma, kenapa engkau mengulang-ulang ayat itu? Saya perhatikan dari tadi. Apa kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang belajar tafsir dari Nabi, ya murid Nabi, ayatnya orang luar biasa. Ya kata beliau, aku membaca ayat ini berulang-ulang karena aku ingin mendapatkan pelajaran apa lagi yang aku belum dapati dari ayat ini. Di ayat Al-Quran itu semakin dibaca oleh orang yang punya ilmu alat, semakin dia mendapatkan kandungan yang luar biasa. Tapi tadi garis bawahi yang punya ilmu alat. Ya, kalau orang tidak punya ilmu alat, dia baca ulang-ulang kadang-kadang ya dia anggap sesuatu yang benar juga. Ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu lahir di hari Ahad. Ini namanya ngarang, gitu kan? Nah, karena itu ilmu alat itu penting. Ya, maka kalau kita tidak bisa paham Al-Quran kecuali dengan ilmu alat, maka mempelajari ilmu alat itu hukumnya wajib. Karena itu pelajaran kita atau karir kita dalam belajar Quran ini masih panjang. Dan jangan pernah merasa cukup dan merasa puas. Ya, apalagi merasa kita tidak perlu belajar, sehingga kita menggunakan, mewakafkan umur kita untuk berleha-leha, untuk beristirahat dan seterusnya. Tentulah ini bukan pilihan yang bijak. Mudah-mudahan dengan 5 kaidah dari sekian banyak kaidah yang ada di dalam Al-Quran ini memberikan satu motivasi baik bagi kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, untuk membayarkan hutang-hutang kita kepada Allah, hutang-hutang kita kepada sesama manusia, melahirkan amal-amal unggulan, amal-amal terbaik dalam sejarah hidup kita, sehingga timbangan kebaikan kita pun adalah timbangan amal-amal unggulan tersebut yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul hisab, dan kelak dengannya kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah ada masukan dari sahabat semuanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda? Siapa nama pemuda ini? Siapa? Junior General sudah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah berkahi kita, murahkan rezeki kita, jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita saleh dan salihah, dan wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mudah kan?